Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah mendownload video ini. Jika di kegiatan editor sebelumnya kita mempelajari materi pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Kali ini kita beralih pada mata kuliah matematika ekonomi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Sebenarnya, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan itu tidak hanya dipelajari di mata kuliah matematika ekonomi saja. Nantinya, kalian pun akan mempelajari materi ini pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. So, fokuskan terlebih dahulu pikiran kalian ke video ini, dan kita langsung ke pembahasannya. Dalam ekonomi makro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan kita sebut dengan pendapatan nasional itu dialokasikan ke dalam dua kategori penggunaan. Yang pertama untuk konsumsi dan yang kedua untuk tabungan. Jika pendapatan dilambangkan dengan Y, konsumsi dilambangkan dengan C, dan tabungan dilambangkan dengan S, maka dapat dirumuskan Y sama dengan C ditambah S. Karena tadi dikatakan bahwa pendapatan nasional itu dialokasikan ke dua kategori itu ya, konsumsi yaitu C dan tabungan yaitu S, saving. Konsumsi nasional dan tabungan nasional pada umumnya dilambangkan sebagai fungsi linear dari pendapatan nasional. Keduanya itu berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula konsumsi dan tabungan. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil pendapatan, maka semakin kecil pula konsumsi dan tabungan. Yang pertama itu ada fungsi konsumsi. Apa sih fungsi konsumsi itu? Fungsi konsumsi itu menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Secara umum dirumuskan fungsi konsumsi itu sebagai C sama dengan A plus BY, di mana C besarnya itu adalah konsumsi, A itu konsumsi mutlak, B itu adalah MPC, marginal propensity to consume atau kecenderungan konsumsi marginal, dan Y-nya itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Untuk mencari B kecil itu atau MPC, rumusnya delta C per delta Y. Apa itu C? C itu kan tadi simbol dari konsumsi. C itu mencerminkan besarnya tambahan konsumsi akibat adanya tambahan pendapatan nasional sejumlah tertentu. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama, diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 100.000 plus 0,6Y. Tentukan besar konsumsi pada saat Y sama dengan 0 dan pada saat Y sama dengan 500.000. Jawab. Tadi diketahui C-nya sama dengan 100.000 plus 0,6Y, kemudian yang ditanyakan A konsumsi saat Y sama dengan 0, dan B konsumsi saat Y sama dengan Rp500.000. Penyelesaiannya yang pertama, konsumsi saat Y sama dengan 0. Caranya gampang, kalian tinggal mensubstitusikan nilai Y yaitu 0 ke dalam fungsi konsumsi. Kita ketahui fungsi konsumsinya C ini ya, fungsi konsumsi C sama dengan 100.000 plus 0,6Y. Kemudian ketika pendapatannya sedang tidak ada, yaitu 0, ketika pendapatan 0, maka kita substitusikan saja 100.000 ditambah 0,6 dikali 0. Hasilnya 100.000. Jadi besarnya konsumsi pada saat pendapatannya 0 itu adalah 100.000. Lalu kedua, berapa konsumsi saat pendapatannya 500.000? Caranya sama seperti yang ini. C sama dengan 100.000 ditambah 0,6Y. C sama dengan 100.000 plus 0,6 dikali Y-nya masukkan atau substitusikan yang 500.000. Dan hasilnya 100.000 ditambah 0,6 dikali 500.000 yaitu 300.000. 100.000 ditambah 300.000 yaitu 400.000. Jadi besar konsumsi ketika pendapatannya 500.000 yaitu sebanyak Rp400.000.
Gampang kan? Ini baru soal permulaan. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Pada tingkat pendapatan Rp500.000, besarnya konsumsi itu Rp400.000. Kemudian pada tingkat pendapatan Rp1.000.000, besarnya konsumsi Rp600.000. Berdasarkan data tersebut, fungsi konsumsinya adalah, untuk menjawabnya, pertama kita lengkapi dulu penyelesaian soal. Biasanya kita urutkan diketahui, ditanyakan, lalu yang terakhir adalah penyelesaian. Diketahui ketika pendapatan pertama itu Rp500.000 dengan konsumsinya Rp400.000. Lalu pendapatan kedua 1 juta dengan konsumsi yang keduanya Rp600.000. Ditanyakan fungsi konsumsi. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama atau langkah ke-1, kita harus menentukan nilai MPC, Marginal Propensity to Consume, atau nilai B, serta nilai APC-nya. APC itu nilai rata-rata, Average Propensity to Consume. Rumusnya yaitu C sama dengan MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Dan untuk rumus APC itu APC sama dengan C1 dibagi Y1. Maka kita pertama mencari terlebih dahulu MPC. B atau B kecil itu MPC ya, sama saja. B atau MPC sama dengan tadi rumusnya delta C per delta Y. Delta itu kan artinya selisih ya, berarti kita cari dulu selisih tingkat atau besarnya konsumsi dengan selisih atau tingkat pendapatan. Yang pertama, selisih konsumsi. Konsumsi 1 kan Rp400.000, konsumsi kedua Rp600.000, berarti selisihnya yaitu Rp200.000. Kemudian yang kedua adalah delta Y atau delta selisih pendapatan. Selisih pendapatan Y1 tadi Rp500.000, kemudian yang Y2-nya itu 1 juta, berarti selisihnya adalah Rp500.000. Maka Rp200.000 dibagi Rp500.000 adalah 0,4. Jadi MPC, nilai B atau nilai MPC-nya adalah 0,4. Lalu berapa nilai APC-nya? Tadi rumusnya C1 dibagi Y1. C1-nya di sini diketahui Rp400.000. Kemudian dibagi Y1-nya Rp500.000. Hasilnya 0,8. Kemudian langkah kedua, kita harus menentukan nilai A. Tadi dikatakan bahwa nilai A itu adalah konsumsi mutlak. Jadi nilai A ini biasanya akan tetap. Untuk menentukan nilai A, gunakan rumus A sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y1. Maka A sama dengan APC-nya tadi 0,8 dikurangi MPC-nya 0,4 dikali Y1-nya Rp500.000 sama dengan 0,4 dikali Rp500.000, hasilnya Rp200.000. Jadi fungsi konsumsinya adalah tadi di dalam penjelasan sebelumnya bahwa fungsi konsumsi itu berbentuk C sama dengan A plus BY. Nah, di sini kalau kita tinggal substitusikan. C sama dengan A-nya sudah diketahui Rp200.000, pindahkan plus B-nya atau MPC 0,4. 0, maka kita substitusikan juga B-nya 0,4Y. Nah, jadi inilah fungsi konsumsi dari soal yang ditanyakan. Untuk Y ini tidak diisi karena emang kalau ditanyakan fungsi konsumsi berarti Y-nya itu tidak diisi. Selanjutnya kita beralih ke fungsi tabungan. Apa itu fungsi tabungan? Fungsi tabungan itu menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional. Secara umum, fungsi tabungan itu dirumuskan dalam S sama dengan min A, negatif A ditambah 1 min B dikali Y. S-nya itu merupakan tabungan, kemudian min A-nya itu tabungan negatif bila pendapatan sama dengan 0. Kemudian 1 min B itu merupakan kecenderungan menabung marginal.
atau MPS. Jadi 1 min B ini disebut juga dengan MPS. Kalau tadi dalam fungsi konsumsi kita menyebutnya dengan MPC, tapi dalam fungsi tabungan kita menyebut di sini ada MPS, marginal propensity to saving. Jika MPS ditambah MPC, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Bagaimana mencari nilai MPS? Untuk mencari nilai MPS adalah delta S dibagi delta Y atau selisih tabungan dibagi dengan selisih pendapatan. Apa itu S? S di sini, S ini mencerminkan besarnya tambahan tabungan akibat adanya tambahan pendapatan nasional sejumlah tertentu. Kita langsung, untuk rumus ini, S sama dengan min A plus 1 min B kali Y, itu dijabarkan dari atau diperoleh dengan cara mensubstitusikan persamaan konsumsi yang tadi dalam persamaan pendapatan. Kita ketahui bahwa persamaan pendapatan itu Y sama dengan C ditambah S, sehingga menghasilkan rumus-rumus seperti ini. Jadi, asal-usul dari mana mendapatkan fungsi tabungan itu dijelaskan di sini. Kita langsung ke contoh soal untuk fungsi tabungan. Pola konsumsi Tuan Raihan adalah C sama dengan 600 plus 0,6 Y. Apabila pendapatannya Rp8.000, maka besar tabungan adalah, untuk menjawabnya, kita ketahui dulu, diketahui C-nya 600 plus 0,6 Y, Y-nya 8.000, dan yang ditanyakan adalah besar tabungan di saat pendapatannya Rp8.000. Untuk penyelesaian, langkah pertama kita harus menentukan nilai MPS atau nilai 1 min B-nya. Kemudian, untuk penyelesaiannya, langkah pertama, tentukan nilai MPS atau nilai 1 min B atau 1 min MPC. Jadi, MPS ini bisa disebut 1 min B, bisa disebut pula 1 min MPC. Jadi, sama saja. Maka, MPS, yaitu tadi 1 min B. 1 dikurangi B. B-nya itu adalah MPC. Di soal, diketahui MPC-nya adalah 0,6. Karena MPC itu kan berasal dari fungsi konsumsi. Nah, di soal ini kan terdapat fungsi konsumsinya, berarti dapat diperoleh juga MPC-nya. Jadi, MPC-nya itu adalah 0,6 dari soal. Maka MPS 1 dikurangi 0,6 yaitu 0,4. Langkah kedua, kita tentukan besarnya A dengan rumus S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Jadi, untuk menentukan besarnya A, kita menggunakan rumus fungsi tabungan. Maka, S sama dengan min A, A-nya itu berasal dari sini. A itu, tadi diketahui bahwa A itu sifatnya mutlak, akan tetap. Tetapi, kalau di fungsi tabungan, nilai A itu pasti negatif, maka kita tinggal tambahkan tanda negatif. Jadi, min 600 ditambah 0,4. Dari mana 0,4? Dari tadi MPS yang sudah kita cari. Nilai MPS-nya 0,4. Kemudian kita substitusikan Y-nya, yaitu 8.000, ke fungsi tabungan, yaitu 8.000. Kemudian S sama dengan min 600 ditambah 0,4 dikali 8.000, yaitu 3.200. Maka jumlah tabungannya yaitu 2.600. Jadi, besar tabungan yang diperoleh oleh Tuan Raihan adalah sebanyak Rp2.600. Selanjutnya kita akan beralih pada contoh soal yang kedua. Diketahui pada saat pendapatan 1.000, maka jumlah tabungannya adalah 50. Dan pada saat pendapatan Rp1.200, maka jumlah tabungannya adalah Rp100. Tentukan fungsi tabungannya. Jawab. Diketahui pendapatan pertama itu 1.000 dengan tabungannya yaitu Rp50. Dan ketika pendapatan 1.200 yaitu Y2, maka tabungannya itu menambah jadi Rp100. Ditanyakan itu fungsi tabungan, maka langkah pertama kita harus menentukan dulu nilai MPS atau 1 min B.
serta nilai APS-nya. Rumus untuk MPS itu sama dengan delta S per delta Y atau selisih tabungan dibagi dengan selisih pendapatan. Sedangkan untuk mencari nilai APS itu sama dengan S1 dibagi Y1. Maka MPS sama dengan 50. Tadi delta S ya, selisih S-nya antara 50 dan 100 berarti kan 50 ya. Kemudian delta Y, delta pendapatan atau selisih pendapatannya yaitu antara 1000 dengan 1200 yaitu 200 selisihnya. Maka 50 dibagi 200 adalah 0,25. Kemudian yang kedua nilai APS yaitu S1 dibagi Y1. S1-nya 50, kemudian Y1-nya 1000, maka 50 dibagi 1000 adalah 0,05. Selanjutnya, langkah kedua, kita menentukan nilai min A. Kita gunakan rumus min A sama dengan APS dikurangi MPS dikali Y1. Maka min A sama dengan APS-nya sudah diketahui tadi 0,05 dan MPS-nya tadi diketahui 0,25. Jadi 0,05 dikurangi 0,25 dikali Y1. Y1-nya tadi diketahui di soal itu adalah 1000. Maka 0,05 dikurangi 0,25 yaitu min 0,2 dikali 1000. Hasilnya min 200. Jadi nilai min A adalah min 200. Lalu masukkan nilai-nilai yang sudah dicari ke bentuk fungsi tabungan. Kita ketahui fungsi tabungan rumusnya S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. S sama dengan min A-nya kita masukkan yang ini min 200 ditambah 1 min B. 1 min B itu tadi atau MPS ya yang disebutnya 0,25 dan Y-nya kita pindahkan. Jadi fungsi tabungannya adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,25Y. Jadi seperti itu untuk penyelesaian soal yang kedua ini. Selesai sudah materi yang dibahas pada kali ini. Dan video ini sepertinya menjadi sebuah penutup dari Teteh untuk kegiatan editor 2020 ini. Selanjutnya, Teteh tak lupa selipkan tugas untuk kalian semua. Tidak banyak, hanya 2 soal saja. Soalnya tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi Teteh contohkan dan sudah dibahas. Jadi, insya Allah kalian bisa menjawabnya atau menyelesaikannya dengan baik. Insya Allah. Jadi, kenapa Teteh suka selipkan atau ngasih tugas ke kalian? Karena Teteh ingin mengukur tingkat pemahaman kalian mengenai materi-materi apa saja yang sudah Teteh maupun Apikri sampaikan. Selain itu juga, tugas ini pun untuk menjadi penilaian yang nantinya akan disetorkan pada pihak HMJ. Jadi, Teteh harap kalian itu tidak hanya mendownload, mendengar, ataupun membaca materi yang disampaikan, tapi kalian itu diharapkan bisa benar-benar paham dan apa yang telah disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian. So, selamat mengerjakan tugasnya dan cukup sekian mungkin video pada kesempatan ini. Teteh ucapkan terima kasih sudah menonton, memahami, dan menyimak apa yang telah Teteh bahas tadi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa memberikan manfaat juga untuk kalian. Dan video ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kalian, baik itu untuk saat ini maupun nanti apabila kalian membutuhkannya. Baiklah, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.